Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam, dimanapun kawan-kawan besti-besti berada. Nah, untuk kali ini saya bersama Bro Dino akan sharing-sharing tentang pencemaran nama baik. Nah, itu sering terjadi secara langsung. Secara langsung itu pencemaran nama baik di lewat media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan media sosial yang lain. Nah, dan juga kita tidak jarang sering menemukan mengenai pelaporan pencemaran nama baik yang dengan jeratan itu Undang-Undang ITE, terkhususnya pada pasal 27 ayat 3. Nah, gimana bro, menurut bro tentang pencemaran nama baik yang sering terjadi di media-media sosial di negara tercinta ini? Oke bro, terima kasih. Sebenarnya kan untuk pencemaran nama baik ini kan bro, ini adalah kasus yang sederhana sebenarnya. Karena itu kan terkadang orang itu yang menggunakan media sosial atau interaksi menggunakan teknologi, kadang dalam berkomentar atau menggunakannya itu kurang bijak. Seperti misalnya orang yang sebenarnya itu tidak, misalnya ada satu permasalahan juga bro, terkadang orang yang dikomentari atau orang yang dibawa-bawa itu jadi tidak bersalah sebenarnya, namun terkadang orang-orang menyangkut pautkan nama seseorang itu sehingga mungkin seseorang itu merasa itu tidak menyenangkan karena dia dibawa-bawa. Nah, jadi begini bro, itu terkhusus pasal pencemaran nama baik. Saya di sini sebenarnya masih bingung karena kan pasal pencemaran nama baik itu kan kategorinya itu banyak. Nah bro, Jadi kita yang belajar di ilmu hukum ini, kalau bro tahu, untuk edukasi juga untuk kawan-kawan sekalian mengenai pencemaran nama baik itu tuh kategori itu apa saja yang dapat dimasukkan masuk ke kejahatan pencemaran nama baik, misalnya atau mungkin nama orang tersebut dibawa ke dalam suatu permasalahan tersebut, atau misalnya ada pemfitnaan atas nama dia, atau juga misalnya nama dia dibawa-bawa atau dijelekkan, apa itu termasuk dalam kategori pencemaran nama baik, atau misalnya ada suatu permasalahan nama orang tersebut masuk di dalam suatu masalah tersebut padahal dia tidak tahu menahu. Gimana itu bro? Nah bro, menurut saya pencemaran nama baik ini sering terjadinya karena seseorang itu menjelekkan kehormatan, menjatuhkan kehormatan. Nah, akan tetapi bro, itu di dalam pasal 310 KUHP itu yang menyebutkan bahwa menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui secara umum. Nah, itu tadi bro, yang dari media sosial. Misalnya si bro nih, bro punya pacar. Itu ya, bro dan pacar bro putus dan terjadilah permusuhan, dan bro menjelek-jelekkan pacar bro di media sosial. Nah, itu termasuk bro melanggar pasal 310. Nah, dalam hal ini bro, termasuk dalam bentuk tulisan bro. Tulisan termasuk gambaran yang disiarkan bro, seperti bro buat slide di snap atau di mana yang mencakup media sosial.
itu dipertunjukkan, ditempel di muka umum bro. Nah, bro bisa kena itu bro, pasal 310 KUHP itu tadi bro. Nah bro, untuk kategori pencemaran nama baik ini sudah dijelaskan bro di dalam pasal 311 sampai pasal 318 KUHP. Nah, yang diantara lainnya itu bro, melakukan pemfitnahan. Nah, kayak bro memfitnah mantan misalnya yang udah putus kan, itu satu. Karena tidak dapat dibuktikan kebenaran, nah itu termasuk fitnah bro. Penghinaan ringan bro, dengan secara sengaja melakukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa bro. Maksud dari penguasa ini kayak seperti polisian mungkin itu kan, atau dari ruang lingkungan rumah itu RT atau RW itu kan bisa juga dimasuk dalam kategori penguasa. Nah bro, dan melakukan persangkaan palsu yang merugikan korban. Nah misalnya tadi memfitnah itu bro, memfitnah mantan bro, bilang oh udahlah mantan saya ini, padahal tidak, dan dia merasa dirugikan sama bro. Dan juga bro, sesuai dengan pasal 320 dan pasal 321 KUHP, orang yang sudah meninggal pun masih bisa bro melaporkan pencemaran nama baik, tetapi diwakili dengan keluarganya bro. Itu sudah ada bro di pasal 320 dan 321 KUHP bro. Nah itu tadi kategorinya bro. Nah bro, ini ada juga apa teman-teman kemarin bertanya, mungkin saya juga sering melihat. Nah untuk pasal KUHP pencemaran nama baik ini berarti bukan dalam kategori KUHP aja ya bro, ITE juga termasuk kan? Iya bro. Nah ada yang bilang itu rujukan definisi KUHP ke undang-undang ITE itu maksudnya itu bagaimana itu bro? Jadi gini bro, kan yang kasus pencemaran nama baik ini kan bro banyak kan terjadi itu kan melalui media sosial. Nah karena negara kita mempunyai hukum tentang undang-undang iptek dan teknologi atau kita singkat ITE, maka dalam hukum itu ada pasal yang mengatur tentang atau pasal yang memperhatikan rujukan mengenai pencemaran nama baik bro. Jadi terdapat di dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau transmisikan atau membuat dapat diakses melalui informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, pelaku dapat dihukumi paling lama pidana 4 tahun penjara atau denda paling banyak yaitu 75 juta rupiah. Nah, ada juga pun pasal itu berbunyi pasal 45 ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, ini sama seperti tadi, cuman pasalnya itu beda. Kalau biasanya itu dalam hukum itu ada junto. Mungkin ini tapi pasal beda bunyi sama bro. Ya bro, tapi yang kalau ini lebih jelas. Dia itu seperti penghinaan, itu juga termasuk dalam pencemaran nama baik bro. Nah gitu bro. Tapi dari penjelasan bro tadi saya sedikit agak rancu sebenarnya bro, mengenai tentang orang yang sudah meninggal. Misalnya dia itu mungkin dalam hidupnya dulu atau dia ada kesalahan sampai dia sudah meninggal pun ada yang masih bawa nama dia bro. Nah jadi untuk kasus yang seperti ini gimana bro tanggapannya? Ya untuk yang sudah meninggal itu bro, dimaksudnya tuh misalnya seseorang itu merasakan dia dihina sebelum dia meninggal, akan tetapi dia ingin melaporkan waktu ajalnya itu sudah tiba bro.
sedangkan pihak dari keluarganya itu mengetahui hal tersebut dan pihak keluarga juga tidak rela kalau salah satu keluarganya yang sudah meninggal itu dicemarlah nama baiknya. Nah, itu keluarganya yang mewakili untuk melapor korban itu bisa bro misalnya ke kepolisian, dan itu juga sudah jelas di pasal 320 dan 321 KUHP bro. Jadi bro, mengenai kategori yang saya bilang tadi bro, kalau seandainya nama orang yang katakanlah dia itu tidak tahu menahu tentang urusan tersebut, tapi nama dia dibawa-bawa ke suatu permasalahan tersebut, apakah itu dia sebagai orang yang merasa dirugikan bisa melaporkan nama kasus tersebut ke pihak yang berwajib atau gimana bro? Itu kalau menurut saya bro, itu bisa bro, karena nama dia juga disangkut-sangkutkan ke permasalahan pencemaran nama baik itu. Menurut saya bro, minta kalau menurut pendapat praktisi hukum yang lainnya ya. Sebenarnya bro, kalau untuk pencemaran nama baik ini kan bro, kalau kita bawa ke ranah hukum kan bisa, tapi kalau sejatinya kan ini kasus yang dikategorikan lah tidak terlalu besar, dan mungkin ya bro bisa dibawa ke misalnya orang mau damai kan bro, kan itu kan masalah yang kecil lah sebenarnya. Tapi kalau untuk ITE bro, biasanya itu yang saya ketahui misalnya ada kasus tentang orang yang pencemaran nama baik, apakah itu sering atau susah hilangnya ya kan bro? Masalah itu udah bertahun-tahun, kadang itu tuh berapa tahun kemudian tuh dibahas lagi. Nah, apakah misalnya itu bisa lagi dibawa ke ranah hukum atau selesai? Bisa bro, bisa dibawa ke ranah hukum dengan bukti yang masih ada bro, karena kan tadi kan media sosial itu susah dihapus tadi kan katanya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai bukti penguat bro untuk melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwenang. Karena kan jejak digital itu susah hilang bro. Namanya jejak digital, walaupun sekarang kita sudah hapus, kalau orang itu sudah banyak nge-share pasti bakal ada terus itu. Jadi itu bro. Memang pada dasarnya itu tuh kalau kita lihat undang-undang pencemaran nama baik ini hal sepele. Memang kalau menurut saya bro, itu lebih baik dilakukan secara kekeluargaan dulu sebelum melaporkan ke pihak yang berwenang. Mitigasi ya, lewat mediasi dulu, menggunakan mediator. Nah, kan tetapi yang sering terjadi ini korbannya ini yang tidak mau, merasa memang sangat dirugikan sehingga korban langsung melapor ke pihak yang berwenang, sehingga pelakunya itu dikenakan pasal berlapis bro. Di pasal KUHP kena, di pasal undang-undang ITE kena. Sedangkan di pasal undang-undang ITE itu kan 4 tahun ya paling lama, belum lagi di KUHP. Masa ya karena pencemaran nama baik si pelaku ini tua di dalam penjara? Kan tidak mungkin. Kan itu kan menurut saya itu kan melanggar juga HAM. Ya kan ada HAM yang harus dilindungi gitu. Tapi menurut saya bro, kalau seandainya orang tersebut yang merasa dirugikan sih, apalagi kadang orang namanya itu sampai omongannya itu kotor bro, Carut ya belum carut atau gimana lah. Mungkin ya orang tersebut merasa ini sudah keterlaluan. Jadi kan untuk dibawa ke ranah mediasi atau damai kan mungkin dia merasa untuk itu kurang adil untuk dia. Karena kan negara kita kan negara hukum. Bagaimana yang siapapun yang
merasa dirugikan kan berhak untuk melapor, itu berhak untuk didampingi hukum. Ini saya rasa hal lumrah lah sebenarnya kalau seandainya orang tersebut merasa dia tidak puas atau dirugikan, ya apalagi misalnya nama dia tersebut sampai kadang orang mau kotor, sampai hal yang tidak harus diomong kadang dibicarakan atau dituang di dalam, misalnya kalau di sosmed atau di apa. Jadi menurut saya sih kalau untuk kawan-kawan atau yang menggunakan media sosial untuk lebih bijak, jangan bro, Ya, lebih bijak lagi. untuk selalu jaga jempol jari, karena jempol jari ini memang berbahaya bro sebenarnya. Kalau kita tidak tahu menahu urusan seseorang, kalau sambil asal pasing lah, kalau kata orang itu kalau orangnya merasa dia tidak senang, bisa juga kena perbuatan tidak menyenangkan juga ada kan bro pasalnya kan bro. Dia tidak bisa kena perbuatan tidak menyenangkan, juga bisa kena penyamaran nama baik. Itu kan artinya dia kena 2 pasal sekaligus. 3 bro, ITE. Oh iya ITE. Lupa saya. Jadi itu aja bro. Nah, berarti teman-teman, untuk pasal pencemaran nama baik, apabila teman merasakan itu kerugian, menurut dari sharing-sharing kami ini, alangkah baiknya teman-teman itu dilakukan secara kekeluargaan. Apabila antara keluarga itu tidak menemukan hasil, teman-teman bisa mengadakan mendatangi mediator. Tapi kan itu balik kan ke pribadi masing-masing. Kalau merasa itu sangat dirugikan sampai ke harta benda atau sosial lah, nah itu balik lagi ke pribadi, karena kan ya untuk jalur hukum kan sudah terbuka untuk lapor atau untuk melakukan mediasi damai. Ya itu saja sih bro, karena yang biasanya itu yang kritik sosial itu yang lebih berbahaya bro, sampai ke tetangga. Tapi bro, kalau kritik sosial itu bagaimana kalau ada orang yang mengkritik Rocky Gerung, Luhut Panjaitan, kenapa itu tidak ada permasalahan bro? Atau dia karena pemerintah negara atau gimana itu bro? Saya rasa kalau masalah itu bro, ya itu kan hak berpendapat Hak kan. berpendapat. Kita kalau pemimpin itu kan dia berhak untuk menerima pendapat, suara. Kalau seandainya sih kalau dia diberi kritik, kan dia harus mendengar aspirasi. Itu sebagai bentuk aspirasi kan bro, penyampaian pendapat, walaupun tidak bisa disampaikan secara langsung kan, harusnya ya dijadikan aspirasi lah untuk didengar, untuk dijadikan patokan. Mungkin masyarakat itu ada keluhan, harusnya bisa disampaikan atau sampaikan secara yang benar bro, ya, yang bijak lah, karena kalau bermasalah dengan undang-undang ITE itu berbahaya bro. Itulah saya bilang jejak digital itu susah dihilangi, apalagi sudah banyak yang nge-share. Jadi kan nanti yang kita sendirilah yang rugi kalau salah dalam atau tidak bijak dalam berpendapat gitu bro. Nah teman-teman, itu jadi sharing-sharing singkat kami dari untuk pencemaran nama baik. Semoga bisa bermanfaat, bisa mengedukasi teman-teman yang membutuhkan, terutama mungkin apabila kami ada salah, ya namanya maklum, kami masih saling belajar, dan apabila kami salah tolong diklarifikasi. Nah, untuk teman-teman jangan lupa like, comment, and share video saya agar saya terus bersemangat membuat video-video yang lainnya. Mungkin itu saja dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.